Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan kegiatan pada hari ini dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang mendatang pada saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA dan teman-temanku sekalian. Di sini kami akan memaparkan materi tentang studi dan pendidikan berbasis Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai kitab hidayah atau kitab petunjuk kehidupan umat manusia. Di samping itu, kitab suci Al-Quran juga berfungsi sebagai kitab kemukjizatan yang memperlihatkan bahwa Al-Quran bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan malaikat Jibril, dan bukan pula ucapan lainnya. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang merupakan citra diri dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam adalah merupakan salah satu sifatnya di antara sifat-sifatnya yang lain. Studi terhadap Al-Quran dan hadis telah berjalan dalam sejarah yang cukup panjang. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang berisi nilai-nilai universal kemanusiaan. Kitab ini diturunkan untuk dijadikan petunjuk, bukan hanya untuk sekelompok manusia ketika kitab ini diturunkan, tetapi juga untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Namun demikian, Al-Quran bukanlah kitab ensiklopedi yang memuat segala hal. Al-Quran tidak boleh ditonjolkan sebagai kitab antik yang harus dimitoskan. Karena hal tersebut bisa menciptakan jarak antara Al-Quran dengan realitas sosial. Al-Quran di satu pihak diidealisasi sebagai sistem nilai sakral dan transcendental, sementara di pihak lain, realitas sosial yang harus dibimbingnya begitu pragmatis, rasional, dan materialistis. Seolah-olah nilai-nilai Al-Quran yang dialamatkan untuk manusia berhadapan dengan realitas itu. Karena itu, perlu adanya tafsir untuk mengungkap, menjelaskan, memahami, dan mengetahui prinsip-prinsip kandungan Al-Quran tersebut. Al-Quran dalam tradisi keilmuan Islam telah melahirkan sederet teks turunan yang demikian mengagumkan. Teks-teks turunan itu merupakan merupakan karya-karya spektakuler yang lahir dari tangan ulama yang beragam model dan metode. Demikian materi yang saya paparkan. Selanjutnya materi akan disambung dengan teman saya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan poin selanjutnya, yaitu mengurai makna tafsir. Secara etimologis, kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu fasara yufasiru tafsiron. Derivasi ini mengandung pengertian, menyingkap atau al-kashfu, memperjelas atau izhar, kemudian tuntutan bagi terjadinya Al-Quran yang salih likulli zaman wa makan. Quraisy Shihab mengistilahkan dengan membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran merupakan sebuah keniscayaan. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran menerobos perkembangan zaman, melintasi batas-batas geografis, dan menembus lapisan-lapisan budaya yang pluralistik. Karena memang kandungannya selalu sejalan dengan kemaslahatan manusia. Di mana terdapat kemaslahatan, di situ ditemukan tuntunan Al-Quran, dan di mana ditemukan tuntunan Al-Quran, di situ terdapat kemaslahatan manusia. Membumikan Al-Quran sesungguhnya tidak lain adalah melakukan upaya-upaya terarah dan sistematis di dalam masyarakat agar nilai-nilai Al-Quran hidup dan dipertahankan sebagai faktor kebutuhan di dalamnya, serta bagaimana menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai bagian inheren dari perbendaharaan nilai-nilai lokal dan universal di dalamnya. Asas pembumian Al-Quran mempunyai 3 prinsip, yaitu meniadakan kesulitan atau adam al-haraj, yang kedua, pembatasan beban atau taklil al-taklif, dan yang ketiga, penetapan hukum secara berangsur-angsur atau al-tadrij fi at-tashri'. Keberangsuran ini membuktikan adanya proses dialogis dan dialektris antara Al-Quran dan realitas sosial. Hal ini juga memberikan legitimasi psikologis dan sosiologis untuk penerapan strategi bertahap dalam proses pembumian Al-Quran. Dengan demikian, proses pembumian Al-Quran harus dipandang sebagai proses berkelanjutan, pergumulan yang tanpa henti seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan umat manusia.
Sejarah perkembangan tafsir tidak terlepas dari corak penafsiran yang dihasilkan oleh setiap generasi dalam panggal sejarah tertentu, di mana dalam menyajikan kandungan dan pesan-pesan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat ekspresi dan karakter yang impresif. Jangankan pada generasi yang berbeda, generasi yang sama pun seperti generasi sahabat memperlihatkan fenomena perselisihan pendapat dalam memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang selanjutnya dijadikan pedoman hidup atau way of life oleh kaum muslim yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok atau prinsip dasar menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan nalar masing-masing bangsa dan kapanpun masanya dan hadir secara fungsional dan memecahkan problem kemanusiaan. Salah satu permasalahan yang tidak sepi dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berry Rifanaldo Nur. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai tafsir Tarbawi mengungkap ayat pendidikan. Dalam Al-Quran sendiri telah memberi isyarat bahwa permasalahan pendidikan sangatlah penting. Jika Al-Quran dikaji lebih mendalam, maka kita akan menemukan beberapa prinsip dasar pendidikan yang selanjutnya bisa kita jadikan inspirasi untuk dikembangkan dalam rangka membangun pendidikan yang bermutu. Ada beberapa indikasi yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Di antaranya adalah yaitu menghormati akal manusia, bimbingan ilmiah, fitrah manusia, penggunaan cerita atau kisah untuk tujuan pendidikan dan memelihara keperluan sosial masyarakat. Pendidikan diartikan sebagai salah satu usaha untuk membina dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia, jasmani dan rohani, agar menjadi manusia yang berkepribadian. Banyak pakar pendidikan memberikan arti pendidikan sebagai suatu proses dan berlangsung seumur hidup. Karena itu, pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Pendidikan tidak hanya terbatas pada usaha mengembangkan intelektualitas manusia, melainkan juga mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Proses pendidikan dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari peran pendidik dan peserta didik itu sendiri. Berhasil atau gagalnya pendidikan diantaranya ditentukan oleh kedua komponen tersebut, mulai dari kemapanan ilmu pengetahuan pendidik sampai kemampuan pendidik dalam menguasai pendidikan. Berbagai syarat harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Motivasi belajar peserta didik, kepribadian anak didik, dan tentu saja pengetahuan awal yang dikuasai oleh peserta didik. Unsur lain yang tidak kalah penting dalam suksesnya pendidikan yaitu adalah metode. Metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Apabila proses pendidikan tidak menggunakan metode yang tepat, maka akan sulit untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Suci Syaulia dari kelas 1B Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan ketiga metode dalam Al-Quran yang terus dilakukan perkembangannya. Yang pertama ada metode Al-Hikmah. Dalam bahasa Arab, al-hikmah artinya ilmu, keadilan, falsafah, kebijaksanaan, dan uraian yang benar. Al-hikmah berarti mengajak kepada jalan Allah dengan cara keadilan dan kebijaksanaan. Selalu mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses belajar mengajar, baik faktor subjek, objek, sarana, media, dan lingkungan pengajaran. Pertimbangan pemilihan metode dengan memperhatikan audiens atau peserta didik diperlukan kearifan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Yang kedua, ada metode mawizah hasanah. Mawizah hasanah terdiri dari dua kata, al-mawizah dan hasanah. Al-mawizah dalam tinjauan etimologi berarti wejangan, pengajaran, pendidikan. Sedangkan hasanah berarti baik.
Bila dua kata ini digabungkan, bermakna pengajaran yang baik. Yang ketiga, ada metode mujadalah. Kata mujadalah berasal dari kata jadala, yang makna awalnya percekcokan dan perdebatan. Kalimat jadala ini banyak terdapat dalam Al-Quran, bahkan ada surat yang bernama Al-Mujadilah, artinya perempuan-perempuan yang mengadakan gugatan. Mujadalah dalam konteks dakwah dan pendidikan diartikan dengan dialog atau diskusi sebagai kata berbantah-bantahan. Mujadalah berarti menggunakan metode diskusi ilmiah yang baik dengan cara lemah lembut serta diiringi dengan wajah penuh persahabatan, sedangkan hasilnya diserahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan salah satu seni dalam beragama. Ajaran Islam bisa bertahan sampai saat ini salah satunya karena ada proses pendidikan, di samping dakwah tentunya. Para da'i yang menyebar ke seluruh penjuru dunia tersebut menggunakan Al-Quran sebagai pedoman baik dari segi orientasi, tujuan, cara, atau metode penyampaiannya. Media dan alat, bahkan materi yang terkandung dalam penyampaiannya pun diambil dari Al-Quran. Al-Quran berbagai sumber segala sumber, pedoman menjadikannya inspirator yang sangat kental dalam setiap gerak pemikiran umat Islam. Dalam berbagai bidang masyarakat muslim, yang religius akan selalu merujuk kepada wahyu sebagai firman Tuhan yang disampaikannya melalui nabinya. Dalam hal ini, salah satu unsur penting di dalamnya adalah dengan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.